Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi majariha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqayyu mu'taqul la ilaha illallah. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa Rasulul Karim. Jemaah sekalian, sebenarnya malam ini jadwal saya bukan di sini. Cuma saya diminta tolong oleh guru muda saya. Akhirnya saya tadi ke sini pakai buruk kecepatan kilat, karena tadi saya buka puasa di Swissbell pantai. Saya mencapai jalan tadi ini dari kurang lebih 20 menit sampai di sini. Saya ditelepon terus oleh Pak Ketua, mohon maaf ini Pak. Artinya inilah usaha saya. Tadi saya bilang meskipun sudah tarwih orang tetap kadang, karena yang namanya amanah, ceramah tidak ceramah, yang penting lihat maka doa senang maka itu. Dan yang kedua, tema yang disampaikan tadi adalah memaknai dua kalimat syahadat. Ini sangat penting. Yang pertama, kalau ada khatib, ini pentingnya. Kalau ada khatib di mimbar Jumat, lantas pengucapan dua kalimat syahadat yang tidak tepat, maka sebenarnya wajib hukumnya mengulang salat Jumat kita dengan mengganti salat zuhur al-Fatihah. Makanya saya tadi sempat berbincang-bincang dengan Tuan. Nah, sudah dibahas ini. Saya bilang, siapa tahu yang saya bahas ini belum dibahas, karena ilmu itu luas. Apalagi karena tidak capek berapa menit, saya pikir itu tidak tuntas. Apalagi saya bahas lagi ini, itu juga tetap belum tuntas. Jadi pertama, baik azan, qomat, hati di mimbar-mimbar, yang paling penting ini azan dan khutbah Jumat. Ini paling penting. Karena dua kalimat syahadat ini merupakan salah satu rukun sholat. Rukun khutbah, jadi kalau ada khatib, cara pengucapannya begini: Asyhadu an la ilaha illallah. Banyak juga yang azan seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagus nadanya, tapi pengucapannya salah. Kalau keliru, masih ada benarnya. Tapi ini salah memang. Kenapa? Dia mengatakan asyhadu Allah, berarti tidak pernah lihat tulisannya. Tidak pernah lihat tulisannya di syahadat. Karena penulisan yang sebenarnya di situ asyhadu alif nun mati lam alif. Kalau dibaca bukan Allah. Kapan kalau cara baca di situ Allah, berarti asyhadu lafaz Allah. Dan kalau cara baca itu asyhadu Allah, berarti artinya saya bersaksi Allah. Apakah benar syahadatnya? Jadi bukan. Jadi kalau ada hati, mohon maaf ya, ini tugas kita, bukan cuma pengurus, jamaah sama-sama kita. Kalau ada, mohon maaf, karena ini kebenaran. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kata Al-Quran. Yang memang tidak namanya dakwah itu memang harus menyinggung. Kalau tidak menyinggung bukan dakwah namanya. Makanya redaksi ayat itu wa tawasau bis sabr. Bersabar kalau disampaikan itu benar. Dan siapapun yang menyampaikan selama itu benar, kalau merasa kita itu salah, maka perbaiki. Mumpung hidup masih panjang. Jangan nanti mau mati baru kita mau tobat. Salah itu. Dan yang benar cara bacanya bukan asyhadu Allah, tapi asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Allah. Kenapa dibaca Allah? Dalam kaidah ilmu tajwid ini namanya idgham bila gunnah, dibaca langsung Allah. Jelas ya? Jadi bukan asyhadu Allah. Mumpung kita masih hidup panjang, syahadat tak perbaiki diri. Makanya ibu-ibu kalau ada anak tak mau menikah, jangan dulu ditanya, apa pernah jadi itu dah? Ibu bisa sekali begitu.
Sama bapaknya beraninya datang lamar anak. Mau nak kasih makan apa? Nak mau kasih makan batu. Apa itu? Buktinya mesti batu. Ya kan? Jangan lihat itu. Yang pertama kita uji kalau ada anak tak mau dilamar, dengarkan dulu syahadatnya. Itu yang penting. Artinya begini, kalau berbicara tentang cinta, bagaimana mungkin dia mampu menjaga cintanya ananda, sedangkan cintanya sama Allah dan Rasul itu sudah salah dari awal. Karena dua kan syahadat itu bentuk rasa cinta kita sama Allah dan Rasulullah. Mana dalilnya Ustaz? Nurun ala nur yandillahu li nurihi man yasha. Itu ayat. Nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Maka ini kalau orang berbicara syahadat berarti berbicara qalbun. Qalbun artinya hati, tapi itu untuk semua orang. Qalbun itu dari kata qalb yang artinya yang membolak-balakan hatinya manusia. Hari ini suami tak baik, nak kasih kue jajan, besok sakit bisa. Oh ya? Itu wajar karena artinya qalbun itu membolak-balakan hatinya manusia. Tapi di dalamnya qalbun ada yang namanya sadr. Di dalamnya sadr ada yang namanya fuad. Dan di dalamnya fuad ada yang namanya lubbah. Apa itu lubbah? Hati yang paling dalam, itulah hatinya Rasulullah SAW. Makanya hatinya Rasulullah diberi gelar ulil albab, pintunya para hati. Wajar saja kalau Rasulullah dilempar. Waktu masuk di kampung Tol dia kan dilempari, kemudian jatuh darahnya, kemudian dia tahan seperti ini. Kenapa? Karena diancam sama malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, kurangnya dari satu kampung ini, masa engkau punya kampung tapi engkau dilempari? Apa kata Rasulullah? Dia seka. Tidak nak tahu kah itu jatuh arah Jibril? Tidak. Bilang lagi, kalau perlu kau hancurkan detik ini di kampung. Orang ajar sekali orang di sini. Masa dalam lempar itu? Apa yang bilang Rasulullah? Tidak nak tahu kah yang gimana kasihan? Tak usah. Yang makin balas ni. Apa mereka Jibril bilang? Oke, saya setuju. Saya tidak akan goyangkan ini kampung kita. Dengan satu syarat. Kapan kalau darah yang kena batu di wajahku, kapan kalau menetes di tanah, maka tanpa izin akan saya balikkan ini kampung kau. Maka pada saat itu Rasulullah jalan sambil menahan darahnya, saking cintanya kepada orang. Sekarang bapaknya orang pintar, cerdas banyak, tapi yang sulit dicari sekarang ini adalah orang yang berakhlak. Rasulullah tidak ada sekolahnya. S1 kan Rasulullah? Tidak. S2 juga tidak. Rasulullah orang tidak punya sekolah, tapi akhlaknya luar biasa. Makanya bahasa Arabnya ibu adalah ummi. Ummi itu artinya bahasa Arab artinya ibu. Tapi kalau kita buka-buka tafsir, ummi itu diartikan juga bodoh. Kenapa dinamakan bodoh? Karena banyak orang tua punya 5 orang anak tapi sukses. Sedangkan pekerjaan kedua orang tuanya hanya petani, kebun. Betul tidak? Banyak orang tuanya hanya kerja di sawah, tapi sukses anak-anaknya. Orang tuanya tidak ada sekolahnya, tapi anak-anaknya sekolah semua. Makanya bahasa Arab lainnya ditafsirkan ummi itu artinya bodoh, karena dia tidak punya sekolah tapi mampu mensukseskan anak-anak. Maka benar kata pepatah, seorang ibu mampu merawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu mampu merawat seorang ibu. Ternyata lebih enak, lebih hebat lagi kalau bapak-bapak, karena seorang bapak mampu merawat 4 orang ibu. Al-Quran yang bilang, ya, yang disensitif di kemudian lagi balik bu. Al-Quran mengatakan matna wa thulatha wa ruba', nikahilah 2, 3, 4. Tapi Al-Quran tidak pernah mengatakan 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak menyebutkan dulu hitungannya dari 1? Artinya tidak ada yang mampu sebenarnya untuk lebih dari 1 itu. Berarti nasihat yang Tuhan itu. Makanya orang bijak mengatakan Allah menciptakan hanya 1 hati di setiap insan. Maka dari itu jangan pernah engkau menduakan hati itu. Sampai jam berapa? Selesai? Ya?
Nah, berikutnya tadi kan baru cara bacanya. Ingat, banyak orang ditanya cuma syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Mohon maaf, itu baru ucapan. Makanya makna temanya yang saya angkat ini adalah bagaimana caranya memaknai syahadat. Karena banyak orang ditanya cuma syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Cuma salawat, Allahumma shalli ala sayyidina wa sallam. Itu baru ucapan. Ibarat mobil, anggaplah di sini tahu semua bawa mobil. Tapi giliran dikasih mobil sporty yang banyak tombolnya, bisa dibawa? Tidak. Pasti bingung. Maka syahadat itu bagaikan mobil. Itulah syariat. Mana tarekahnya? Tarekahnya itu maka perlu dipelajari bagaimana caranya membawa mobil ini. Maka begitulah syahadat. Ada caranya menyebutkan. Jadi cara menyebutkan syahadat sebenarnya jangan kita putuskan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan diputus. Ustaz, jadi salah dong orang yang bersyahadat putus syahadatnya. Ini bukan persoalan salah benar tidaknya, bukan. Tapi ini persoalan hakikat. Hakikat dari syahadat itu jangan diputuskan. Kenapa? Nurullah wa nurul Muhammad. Makanya ibu-ibu kalau mau cantik, baca doanya ini. Jangan pakai selalu beli skincare. Kalau mau cantik, maka bacalah doa ini. Kita pakai beda apa tadi? Beda warna, pipa, atau herosin. Kalau ingat ya, kalau kita bercermin, jangan terlalu lama di cermin. Siapa saja, mau laki-laki, mau perempuan, ya, jangan terlalu lama di cermin. Kata Sayyidina Ali dalam kitabnya Tanyalah Aku Sebelum Engkau Kehilangan Aku, beliau mengatakan, kalau kita bercermin terlalu lama, maka nanti cahaya wudhu kita diambil oleh jin. Makanya jangan terlalu lama bercermin dulu. Makanya supaya bagus wajahnya, insya Allah setiap siapa saja yang memandangnya, insya Allah tidak akan tertimbul yang namanya kebosanan. Apalagi kalau tidak ada utang, tidak bosan itu suami kita. Makanya kita baca seperti ini, menghadap ke cermin. Kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nurun ala nur yadillah wa nasya'atullah antara nasallahu wa kulli syai'in. Tekib. Iya, ada boleh di situ tidur kalau. Ya, nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yaqulullahu ta'ala linnas wallahu bi kulli syai'in alim. Ingat, kalau kita meniup jangan pakai mulut. Ini ilmu. Meniupnya itu pakai hidung. Kenapa jangan boleh? Dalam ilmu tarekat, mulut lebih banyak dosanya dibanding hidung. Tapi cara tiupnya juga ada. Jangan terlalu kencang. Berarti ingus itu. Jelasin ya. Tidak bisa diulang ibu doanya. Karena pernah ceramah begini ada ibu pun kejarkan. Nah, apa tadi doa? Doa apa? Doa cantik. Maka ada si ada nih muridnya. Berapa nih muridnya? Dia bilang 63 tahun. Gue bilang, ibu, Siti Hadijah itu umurnya 65 tahun. Berarti lagi 2 tahun kali. Satu jadi doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai di kamar ini, saya malam ini saya kesimpulannya. Jangan diputuskan. Ada cara yang kedua. Dia berhenti sejenak, tapi tetap tonji tersambung. Kalau dalam ilmu tajwid ini namanya sakta. Contoh sakta dalam bacaan itu wakilaman rokok. Dia tidak bernapas, tapi terputus. Bukan terputus, berhenti sejenak. Ada juga di surah Al-Mutaffifin, kallabal rona. Itu sakta namanya. Sama ini syahadah. Ada ulama mengatakan bisa berhenti sejenak, tapi jangan diputus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Tidak bernapas, hanya berhenti sejenak. Intinya seperti itulah. Insyaallah nanti dari waktu akan kita sambung. Mohon maaf apabila kesalahan kami mohon dimaafkan. Karena dalam Al-Quran itu yang ada bukan minta maaf, tapi memberi maaf. Wa ta'awadu bil birri wat taqwa. Ingat, kalau
Kalau kita berilmu, jangan merasa pintar, tapi dibalik kalimatnya, pintar-pintarlah untuk merasa. Kembali, Rasulullah tidak punya sekolah, tapi Rasulullah innama bu'itsu liutammima makarimatul akhlak. Rasulullah diutus di muka bumi ini hanya menyempurnakan akhlak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.